Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu, apa kabarnya? Siang Bu. Selamat siang Bu. Alhamdulillah Sehat, baik. alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian sehat-sehat. Baik, karena masa pandemi belum berakhir, jadi kita akan melanjutkan pembelajaran dengan media daring. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Bu. Hadir semua, alhamdulillah ya. Ibu minta untuk semuanya menghidupkan kamera ya, biar bisa lihat muka-muka anak ibu. Baik, Ketua Kelas, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, dipersilakan untuk membaca doa. Pimpin doanya, Ketua Kelas. Baik Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih ya Fikri. Kepada siswa Nuratika, Ibu minta tolong paparkan materi Ibu hari ini. Baik Bu. Bu kalau nyangkut jaringan ya Bu. Ya, nak, tidak apa-apa. Baik ya, ini pertemuan kita akan membahas namanya teks laporan hasil observasi. Jadi di teks laporan hasil observasi ini ada 6 bab yang akan Ibu bahas, 6 materi ya, dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, fungsi, struktur, ada 5. Baik, Ibu langsung saja kepada pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Informasi pada teks laporan hasil observasi ini meliputi objek tentang keadaan alam, lingkungan, tumbuhan, sebuah peristiwa, keadaan sosial, kesenian, dan kebudayaan. Jadi teks laporan ini dia bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Teks laporan hasil observasi ini maksudnya kita mengambil data secara fakta, tidak dibuat-buat tanpa opini dari yang menulis ya anak-anak. Baik, sampai sini paham? Untuk pengertian Paham, Bu. teksnya. Paham, Bu. Baik, selanjutnya ini ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama, harus sesuai dengan fakta. Jadi, untuk membuat laporan hasil observasi harus sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang akan kita kaji. Jadi tidak dibuat-buat, tidak bersifat bohongan ya. Kemudian bersifat objektif, global, dan universal. Ditulis dengan lengkap dan secara menyeluruh, lalu disajikan secara menarik, jelas, dan logis. Jadi disajikan dalam rangkaian kalimat yang menarik tapi jelas dan masuk akal. Kemudian teks laporan hasil observasi ini menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis. Selanjutnya tujuan. Tujuan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ini untuk penelitian, kemudian mengatasi suatu persoalan, mengambil keputusan yang efektif, memberi informasi terbaru, menemukan teknik terbaru, melakukan perbaikan, dan mengetahui perkembangan suatu masalah. Ini merupakan tujuan dari teks laporan hasil observasi. Baik, selanjutnya Ibu langsung saja ya.
Fungsi teks laporan hasil observasi ini berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya, dokumentasi yang melaporkan tanggung jawab atas tugas penelitian. Lalu ada yang terakhir ini struktur teks laporan hasil observasi, di mana ada pernyataan umum, terdapat pembukaan yang berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Kemudian deskripsi bagian, terdapat isi dari apa yang akan kita tuliskan, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Jadi lebih lengkap, lebih teliti. Lalu deskripsi manfaat yang berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Baik, jika Ibu terlalu cepat dalam menjelaskan, kalian bisa bilang ya, bisa bilang, Bu, saya tidak mengerti, itu Ibu terlalu cepat, akan Ibu jelaskan ulang. Untuk materi, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah ada, sudah mengerti semua, sudah jelas ya? Saya mau bertanya, Bu. Iya, Aulia, silahkan. Tapi izin mati kamera ya, Bu. Jaringan saya kurang bagus. Iya, Nak, tidak apa-apa. Makasih, Bu. Saya Silakan. ingin bertanya, Bu. Apa maksud dari teks laporan hasil observasi yang menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis? Baik, Aulia. Maksud dari teks laporan hasil observasi yang menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini penulis, yakni ketika kita ingin menulis atau membuat sebuah teks laporan hasil observasi, jadi kita akan menggambarkan apa yang kita lihat sesuai fakta dan tanpa adanya opini penulis, menjauh dari topik materi yang akan dia tuliskan gitu. Jadi setiap teks laporan hasil observasi itu benar-benar harus fakta atau sesuai dengan yang terjadi, sesuai dengan apa yang kita lihat tanpa adanya penambahan-penambahan dari pemikiran kita sendiri, seperti itu. Oh, begitu ya, Bu. Berarti Iya. harus fakta ya, Bu. Tidak boleh ada sedikit pun opini di dalamnya ya, Bu. Iya, benar sekali, Aulia. Jadi, untuk membuat teks laporan hasil observasi ini, kita tidak boleh mengada-ngada atau membuat laporan-laporan bohong. Ada lagi yang ingin bertanya, tidak mengerti atau yang lainnya? Kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Ada yang bisa menjelaskan simpulan dari materi kita hari ini? Tidak ada. Jika tidak, Ibu yang akan menyimpulkan sendiri ya. Mungkin jaringan kalian kurang bagus ya, Nak ya. Baik. Kesimpulan dari pengertian teks laporan hasil observasi yakni teks laporan yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu yang berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Yang informasi pada teks ini harus secara mendetail, lengkap ya, tidak dibuat-buat. Kita sampai jam berapa ya, Nak? Sebentar lagi ya? Ya, Bu. Bu, bentar lagi waktunya habis. Kami mau masuk jam matematika. Oh, baik ya, Nak ya. Baiklah, cukup sampai di sini ya pertemuan kita. Kalian jaga kesehatan. Dan untuk minggu depan, Ibu akan memberikan kalian latihan soal. Mungkin bukan latihan soal ya, Ibu akan memberikan kalian sebuah latihan untuk buatlah sebuah teks laporan hasil observasi
yang bisa kalian amati ya di sekeliling kalian, terserah, bebas. Yang penting kalian harus mengikuti prosedur struktur teks laporan hasil observasi yang telah Ibu jelaskan. Dikumpulkan pertemuan berikutnya, harus sudah selesai ya untuk pertemuan berikutnya nanti. Ibu tidak menerima alasan apapun jika kalian tidak menyelesaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Mengerti? Mengerti, Mengerti, Bu. Bu. Mengerti, Bu. Anak-anak, Ibu sudahi saja ya. Kalian semua jaga kesehatan. Jika tidak ada keperluan untuk keluar, jangan keluar-keluar dulu ya, karena di masa pandemi seperti ini, benar harus jaga diri sendiri dan keluarga. Jauhi keramaian, cuci tangan selalu. Kalau ada kepentingan, keluar menggunakan masker. Baik, Ibu tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Bu keluar ya. Ya, Bu. Ya, Bu.